Halo semuanya, kali ini bersama Bu Nindra, kita akan membahas salah satu materi yang terdapat pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11, yaitu materi persamaan trigonometri. Pada kesempatan ini, kita akan menganalisis pemanfaatan persamaan trigonometri dalam permasalahan sehari-hari berbentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Oke, sekarang mari kita mengenal salah satu pelabuhan di Indonesia. Apa nama pelabuhan pada gambar tersebut? Ya, pelabuhan tersebut bernama Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor, impor, maupun antar pulau. Pelabuhan Tanjung Priok menangani lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia dan 50% dari seluruh arus barang yang keluar atau masuk Indonesia melewati Pelabuhan Tanjung Priok. Karenanya, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi barometer perekonomian Indonesia. Fasilitas intermoda yang lengkap mampu mendorong distribusi logistik serta menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan seluruh kota Indonesia. Letaknya strategis dengan hinterland yang merupakan kawasan dengan aktivitas perdagangan dan industri, menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Pulau Jawa dengan teknologi dan fasilitas modern. Pelabuhan Tanjung Priok telah mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir yang secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional. Di Pelabuhan Tanjung Priok, PT IBC Terminal Peti Kemas memiliki 3 area operasi terminal peti kemas, yaitu area Tanjung Priok 1, area Tanjung Priok 2, dan area terminal support. Bicara tentang pelabuhan, kita dapat mengaitkan fenomena yang ada pada pelabuhan tersebut, seperti pasang surut air laut di pelabuhan tersebut, tak terkecuali di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasang surut air laut sangat diperhatikan karena fenomena alam ini berkaitan dengan aktivitas yang ada di pelabuhan seperti pelayaran atau kegiatan nelayan untuk mencari ikan dan banyak lagi aktivitas yang berkaitan dengan pasang surut air laut. Kaitan dengan pasang surut air laut, pastinya kita mengetahui bahwa tolak ukur pasang surut air laut adalah ketinggian air laut. Apabila sedang pasang, maka air laut akan meninggi, atau sebaliknya, apabila sedang surut, ketinggian air laut di daerah pelabuhan akan rendah. Secara matematis, ketinggian air laut ini dapat diukur dengan konsep dasar persamaan trigonometri. Semisal tinggi air dalam meter di Pelabuhan Tanjung Priok diperkirakan dengan rumus 3 cos 30T ditambah 7, dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 10 pagi. Pertanyaannya adalah, tentukan waktu setelah pukul 10 pagi ketika tinggi air mencapai 8,5 meter untuk jangka waktu 24 jam ke depan. Jadi, persamaannya 3 cos 30T ditambah 7 sama dengan 8,5. 3 cos 30T sama dengan 8,5 dikurang 7. 3 cos 30T sama dengan 1,5. Cos 30T sama dengan 1,5 dibagi 3. Cos 30T sama dengan 0,5 atau 1/2. Kemudian kita cari cos berapa, yang jawabannya 1/2, yaitu cos 60 derajat. Sehingga menjadi cos 30T sama dengan cos 60 derajat.
Berdasarkan rumus persamaan trigonometri, jadi 30 derajat T sama dengan 60 derajat plus minus K dikali 60. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 30. Jadi T sama dengan 2 plus minus K kali 12. Kita misalkan K-nya sama dengan 0, sehingga T sama dengan 2 jam. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti T sama dengan 2 ditambah 1 kali 12 sama dengan 14 jam. Untuk persamaan yang kedua, yaitu 30 derajat T sama dengan negatif 60 derajat plus minus K kali 360, terus dibagi kedua ruas dengan 30. T sama dengan negatif 2 plus minus K kali 12. Kalau kita misalkan K-nya sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan negatif 2 ditambah 0 kali 12 sama dengan negatif 2 jam. Dan ini tidak memenuhi karena yang diminta 24 jam ke depan, tidak 2 jam sebelumnya. Kita misalkan K-nya sama dengan 1, T sama dengan negatif 2 ditambah 1 kali 12 sama dengan 10 jam. K sama dengan 2, berarti T sama dengan negatif 2 ditambah 2 kali 12, berarti sama dengan negatif 2 ditambah 24 sama dengan 22 jam. Nah, waktu setelah 10 pagi ketika tinggian air mencapai 8,5 meter adalah kita lihat 2 jam setelah jam 10 berarti jam 12.00 hari yang sama. 14 jam setelah jam 10 adalah jam 24.00 hari yang sama. Kemudian 10 jam setelah pukul 10 adalah jam 20.00 hari yang sama. Kemudian 22 jam setelah jam 10 adalah jam 8 pagi hari berikutnya. Sehingga kalau kita simpulkan, jam 12.00, jam 20.00, jam 24.00 hari yang sama itu. Kemudian jam 8.00 hari berikutnya. Ya, baiklah, demikianlah pembelajaran matematika kali ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.